saya tiba di Nagari Situjua Batua, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi lokasi dari munculnya fenomena sinkhole ataupun tanah amblas yang kemudian menjadi perhatian warga di awal Januari 2026. Namun sebelum itu saya akan jelaskan apa sesungguhnya sinkhole. Dilansir dari laman Badan Geologi Kementerian SDM, sinkhole atau lubang runtuhan terbentuk melalui dua mekanisme utama, yakni solution sinkhole dan collapse sinkhole. Solution sinkhole berkembang secara perlahan akibat proses pelarutan batu kapur oleh air yang bersifat asam dan dalam jangka waktu panjang menciptakan rongga bawah tanah yang semakin besar. Sementara collapse sinkhole terjadi secara tiba-tiba ketika atap rongga bawah tanah tidak lagi mampu menahan beban di atasnya sehingga runtuh dan membentuk lubang besar di permukaan tanah. Fenomena sinkhole kerap ditemukan di wilayah batuan karbonat seperti kawasan kars atau kawasan batu kapur. Dampaknya bervariasi, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga ancaman bagi keselamatan penduduk di sekitarnya. Saya akan coba lebih mendekat, saudara, untuk melihat dan juga menginvestigasi seperti apa sebenarnya kondisi dari sinkhole yang kemudian masih ada di area pesawahan warga. Dan saya juga akan mencoba untuk melihat apakah masih ada warga yang kemudian mengambil air dari sinkhole yang bahkan disebut memiliki khasiat hingga disebut keramat. Karena ini di area pesawahan warga ya, bisa dilihat ini adalah lahan untuk kemudian bertani. Di sini juga ada kebun dan jalur untuk kemudian masuk ke sinkhole ini, jalur setapak, dan ada aliran air ya yang sangat jernih. Apakah kemudian ini juga air yang kemudian bersumber dari sinkhole? Saya akan coba lihat, saudara. Nah, ini masih banyak ya, bisa dilihat warga yang datang dan harus bergantian masuk karena jalurnya juga tidak besar. Saya akan coba maju lagi, saudara. Saya akan tunjukkan, saudara, ini bisa dilihat ya, ada garis polisi yang kemudian dipasang dan cukup memanjang di area sinkhole. Dan di sini juga sudah dipasang ya, saudara, himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi air yang kemudian berada di sinkhole secara langsung karena mengandung bakteri dan juga kuman penyakit. Dan saudara, ini adalah lokasi sinkhole ataupun tanah amblas yang sudah ditutup dengan pagar bambu dan juga sudah dipasang garis polisi. Saya akan tunjukkan lebih jelas melalui visual drone. Saudara, saya akan coba masuk lebih ke dalam untuk melihat seperti apa sebenarnya kondisi dari sinkhole ataupun lubang runtuhan tanah yang ada di kawasan Kabupaten 50 Kota. Tapi saya tidak akan sendiri karena tentu harus bersama dengan aparat. Saya bersama dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota dengan Pak Rahmadino. Pak Dino, terima kasih untuk waktunya, Pak. Siap. Ya. Pak Dino, saya izin langsung untuk masuk ke dalam, boleh, Pak? Boleh, dipersilakan, Pak. Aksesnya lewat sini aja, Pak. Lewat sini, oke. Ya. Karena memang tidak semua orang boleh masuk ya, Pak, ya? Iya. Baik, saya akan coba masuk, saudara. Pak Dino, sebelum kita membahas soal sinkhole ini, Pak, ini kan dipasang bambu, kemudian juga di garis polisi. Tujuannya apa, Pak? Ya, di awal ketika 4 Januari kemarin terjadi fenomena sinkhole ini, jadi kita dapat informasi dari masyarakat. Nah, kami mengambil suatu langkah, maka kami sepakati langkahnya untuk melarang warga jangan mendekat ke sumber yang ada terlalu dekat, karena kita belum tahu pada waktu itu nanti potensi-potensi yang ada. Jadi kami dari segi pengamanannya, Pak. Saya ingin tanyakan, apakah artinya tanah yang kita injak saat ini mungkin saja dalam kondisi masih bergerak? Ya,
Karena dari awal ini belum sebesar ini juga sudah tambahan retakan seperti itu, karena di dalamnya itu sudah ada lubang, Pak. Saya izin lebih mendekat ya Pak ya? Boleh, tapi jangan terlalu dekat, Pak. Oke, jangan terlalu dekat karena... Agak 1 meter, karena di sini, ini udah bekasan rengkahan itu. Oke, pertama saya konfirmasi bahwa tanah di dalam area bambu dan juga garis polisi ini masih memungkinkan untuk bergerak sehingga tidak boleh sembarang orang untuk masuk, dan ini masih ada retakan ya Pak ya? Iya, sudah ada retakan, Pak. Masih ada retakan dan sebaiknya 1 meter dari tepi, tidak terlalu mendekat, dan ini adalah sinkhole-nya. Nah, itu contohnya, Pak. Oke, itu bisa lihat ya? Itu proses yang kita hindari gitu. Bisa dilihat itu baru saja runtuh ya? Iya. Oke. Nah, itu yang kita hindari, Pak. Kalau nanti masyarakat masuk, sebetulnya rekomendasi dari geologi itu 50 meter sebetulnya. 50 meter? 50 meter sebetulnya. Kejadian seperti itu apakah sering terjadi, Pak? Pakai per waktu, Pak. Jadi, karena kan proses, ini kan air dari permukaan air tanah, Pak. Jadi, prosesnya itu dari dalam. Jadi, proses air tanah itu dari dalam, dia akan mengerus sampai ke atas. Nah, sehingga kalau di sini ini udah lebih dari 1 meter retakan ini, berarti di bawah itu sudah ada lubang, Pak. Artinya retakan ini, ya, di bawahnya mungkin di bawah ini lubang. Iya, udah berlubang, Pak. Dan itu yang membuat tadi amblas ya Pak ya? Nah, jadi dia perlahan. Ini yang kita nunggu hasil penelitian, kajian dari geologi terkait hasil tinjauan mereka 3 hari di sini kemarin, Pak. Untuk luasan ini apakah dari awal sebesar ini Pak atau? Enggak. Tidak. Belum sebesar ini, Pak. Dari awal baru itu 5 meter, nah sekarang udah nambah-nambah. Kayak gini udah nambah. Sebelumnya di minggu kemarin di sini, Pak. Nah, di minggu kemarin hanya di sini. Ini belum nih. Nah, ini udah nambah lagi nih. Nah, itu bukti tambahnya tuh, Pak. Udah dari situ. Kan sekitar 40 sampai 50 cm itu tambahan. 40 sampai 50 cm ya. Saya coba lewat sisi atas ya, Pak ya. Saya ingin tunjukkan tadi. Ke situ, Pak, ya, ke atas, Pak. Siap. Tadi bisa ditunjukkan ya. Baru saja ketika saya berbincang dengan Pak Dinol, ada tanah yang kemudian mungkin seperti amblas ya. Dan ini bisa dilihat bekas-bekasnya masih ada. Dan terlihat jelas memang airnya sangat jernih ya. Oke. Tapi untuk fenomena sinkhole ini Pak, di Kabupaten 50 Kota, apakah ini adalah fenomena yang baru pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah pernah? Ya, baru kali ini, Pak. Iya, baru kali ini, sehingga menjadi bahan tontonan bagi masyarakat. Apakah kemudian ada kemungkinan bahwa sinkhole ini semakin hari semakin membesar, bahkan membahayakan aktivitas warga di sini? Ya, kalau kondisi sekarang, potensi yang ada itu dia akan semakin melebar. Bisa jadi nanti ini semacam danau, Pak. Bisa jadi danau kalau karena retakan-retakan seperti sekarang yang kita lihat karena airnya jernih, sudah nampak di sana. Itu sebetulnya di bawah dia kalau lebarannya di atas ini misalnya sekitar 7 meter, di bawahnya mungkin sudah lebih dari 10 meter tuh, Pak. Saya ingin tunjukkan di sini. Jangan dekat betul, Pak. Ya, oke. Ini bisa dilihat ya. Mungkin bisa ditunjukkan lebih dekat. Lihat ini patahan yang sangat jelas membentuk lingkaran yang disebut sinkhole. Selain sinkhole yang kemudian jadi perhatian publik, Pak, bahkan sampai viral kita tahu di awal Januari 2026, yang kemudian juga jadi perhatian adalah air dari sinkhole ini yang disebut berkhasiat, bahkan ada sebagian pihak yang menilai keramat. Tanggapan Anda, Pak? Jadi terkait dengan mistik yang disampaikan oleh masyarakat, nah ini yang diantisipasi kemarin kunjungan Pak Wakil Gubernur Sumbar, Pak Pasko ke 50 Kota terkait dengan sinkhole ini, sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi air ini dan jangan dijadikan hal-hal fenomena alam ini menjadi hal mistik. Ini bukan air Zam-Zam, kata beliau sambil berseluruh. Dan bukan air Zam-Zam. Bukan air Zam-Zam. Oke, meskipun bisa dilihat ya sangat jernih, sangat bersih secara fisik, tapi tentu secara kimia ini harus dibuktikan kembali. Saudara, saya sudah bersama dengan Ibu Yeni, pemilik dari sawah yang kemudian timbul sinkhole di tengah persawahan tersebut. Bu Yeni, terima kasih untuk waktunya, Bu. Ya. Saya ingin tanyakan, Bu, awal mula sinkhole ini muncul, Ibu pertama kali tahu ceritanya seperti apa? Jadi setelah jam 10:20 terjadi gemuruh besar. Oke. Setelah gemuruh besar,
terjadi ledakan. Ternyata tanah anjlok. Waktu itu ibu tengok ke bawah langsung seakan-akan ibu rasa nak percaya diri gitu. Ya Allah, bertanda apakah untuk keluarga kami ya Allah? Apakah ini bertanda baik atau bertanda buruk ya Allah? Ibu tengok ke bawah, air sedikit. Sedikit airnya. Tidak sebanyak ini, Bu? Tidak, belum. Lama-kelamaan air naik. Air itu naik bergoyang-goyang. Kayak kita bawa air dalam ember. Iya. Kayak gitu. Tidak tenang airnya. Gitu-gitu airnya. Airnya berwarna kecoklat-coklatan. Ya. Nah, setelah itu ibu nak berani lagi menengoknya karena terjadi juga ke bawah anjlokkan tanah. Masih anjlok lagi, Bu, ya? Ya, masih anjlok. Ibu lari dekat batang pinang tuh. Yang mana, Bu? Yang batang pinang yang dekat sudut sawah tuh. Oke. Ibu dari jauh ya? Iya, ibu lari sampai ke sana? Lari ibu sana karena shock gitu. Lalu ibu menangis sana. Saya ingin tanyakan, Bu, tadi Ibu menyebut ketika pertama kali melihat sinkhole Ibu menangis, ketika berlari ke sudut sawah sana juga Ibu kembali menangis. Apa yang ada di benak Ibu saat itu? Ketakutan apa yang mungkin Ibu rasakan? Ibu takut kalau seandainya lumpur yang datang, lumpur yang mengenangi desa kami, gitu. Ketakutan ibu itu. Ya Allah, apakah ini airnya akan jernih atau airnya keluar ibarat lumpur karena musibah ada di mana-mana. Oke, dan mungkin boleh kita sambil melihat, Bu, ya. Saat ini kan kondisinya sawah Ibu memang sudah kering juga, di tengahnya ada lubang atau sinkhole dan dipasang bambu, garis polisi. Ibu tidak bisa lagi menggarap sawah ini. Tidak bisa. Tapi apakah bertani menjadi mata pencarian utama keluarga, Bu? Iya. Bapak hanya bertani. Bapak hanya bertani? Iya. Artinya setelah ada sinkhole ini Bapak sama sekali tidak bisa. Gimana lagi bertani, dia nggak bisa lagi mau gimana mau menggarap ini, orang takut. Itu pipa juga Ibu yang masang atau keluarga Ibu? Jadi kami di sini nggak sampai hati menengok ibu-ibu ngini ngambil air, ntar jatuh ke dalam, ntar terjadi kecelakaan nanti. Jadi ibu antisipasi aja. Ibu beli peralon 6 batang. Itu ya, Bu, ya, yang warna putih itu ya, pipa kecil 6 batang. Siapa yang ngambil air di sana silakan. Jadi kita aman, mencari aman kami. Ada satu hal yang menarik, Bu. Orang di sini ataupun orang dari wilayah luar kemudian mengambil air di sini dan viral di media sosial, Bu. Ada satu narasi yang cukup melahirkan tanda tanya ketika ada beberapa pihak yang menganggap air ini memiliki khasiat untuk mengobati, bahkan dinilai keramat. Tanggapan Ibu? Pak ya, saya pun tidak berani ngomongnya, Pak. Karena kemarin di awal-awal dulu Ibu pernah cuci kaki di sini. Pernah cuci kaki. Tapi yang kita kan minta sama Allah, bukan sama air. Betul. Ya. Jadi ada rasa-rasa agak keringanan gitu. Sembuh belum, tapi ada ringan-ringannya. Bapak sudah tidak bisa lagi bertani, tidak bisa mencari nafkah dari penghasilan utama selama ini, jadi petani. Bagaimana cara Ibu menutupi kebutuhan kehidupan Ibu yang lain, Bu? Ibu jualan, itu warungnya. Itu warung Ibu? Iya. Yang ini, Bu, ya? Satu-satunya yang di sini ya? Iya, jualan di situ. Oke. Boleh kita ke sana, Bu? Oke. Jadi Ibu, rencana Ibu jam 9-an Ibu ke sini jualan. Nanti jam 4 Ibu pulang lagi. Ibu nyambung untuk mencari nafkah di warung kantor Wali Nagari. Boleh saya lihat, Bu, ya? Boleh. Oke, ini hanya menggunakan bambu, terpal. Kalau hujan gimana, Bu? Tadi kena kehujanan tadi. Ya gimana lah ya, Pak ya. Ditutup-tutupi aja dulu. Ditutup-tutupi dulu. Kayak pakai tarpal aja. Saya izin tanya, Bu, bahwa kan dari himbauan pemerintah, air sinkhole ini
sebenarnya bisa dikonsumsi ketika sudah dimasak terlebih dahulu. Ibu menggunakan juga untuk Iya. masak mungkin, Bu? Iya, ini anak ibu ngambil di sana tadi. Dia masak dulu. Ini pakai ini. Oke, ini airnya, Bu ya? Iya. Oke. Ini airnya. Ini air dari sinkhole, dimasak. ibu dan anak ibu ambil, Iya. dimasak terlebih dahulu. Dimasak terlebih dulu. Ya. Kecuali Ini airnya? Iya. Dia Oke. jemput dengan ini. Pakai ember, Bu ya? Iya. Oke. Dan memang secara fisik sangat bersih, Bu ya? Alhamdulillah. Ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nutun ibu-ibu itu aja. Katanya mana tahu nanti ada untuk obat. Masih ada, Pak, sampai saat ini mungkin warga yang mencoba berusaha untuk mengambil air ini? Masih ada Pak, termasuk selang ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, boleh kita coba lihat ke sana, Boleh, Pak? silakan, Oke. Pak. Saya akan coba ya dengan Pak Dinol untuk melihat sebersih apa sebenarnya secara fisik air yang kemudian bersumber dari sinkhole ini. Saya dengan Pak Dino, saudara akan coba mengambil ya air yang bersumber dari sinkhole, kemudian dialiri melalui pipa yang kemudian sudah dipasang oleh pemilik lahan. Ini juga, Pak? Ya, ini masih ada itu juga Pak. Oh, cukup deras ya, Pak ya? Oke. Oh, berarti sampai ke depan itu air sinkhole ya? Jadi ini air sinkhole murni semuanya dari sini Pak. Oke. Ini air sinkhole di saluran ada di antara kebunan ini dan oke, ini pipanya apa ya? Iya. Oke, saya akan coba ambil untuk melihat sebersih apa air yang ada di sini. Kalau di sini alirannya tidak terlalu deras karena cukup datar ya Pak ya, tapi Iya. kalau yang tadi, oke. Dan ini airnya ya. Ini. Secara fisik sangat-sangat bersih ya Pak, jernih sekali ya. Iya. Oke. Tapi yang perlu diingat tidak boleh Tidak boleh diminum Secara mentah. langsung ya? Nah, secara langsung. Saya tunjukkan saudara, ini masih banyak ya warga ataupun masyarakat yang berdatangan ke lokasi lubang runtuhan ataupun sinkhole, dan saya akan coba bertanya dengan ibu-ibu yang datang ke sini. Assalamualaikum, dengan ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Lis Ibu dari Lis. Jakarta. Ibu Lis dari Jakarta. Ya. Saya boleh izin konfirmasi Bu, ibu datang dari Jakarta ke sini untuk melihat sinkhole atau seperti apa? Karena banyak viral dan nggak sesuai dengan pembicaraan di luar. Oke. Kan ada yang katanya banyak binatang, banyak ternyata tidak. Ternyata ini bagus banget, airnya bening, bagus, benar-benar ciptaan Allah, benar-benar mujizat lah buat orang sini ya. Oke. Ada yang menarik juga Bu Lis, bahwa belakangan sebelum ada himbauan banyak masyarakat yang ambil airnya Bu, karena dinilai berkhasiat bahkan keramat. Tanggapan Ibu? Tadi saya mau ambil, takutnya nanti ada sesuatu atau apa. Oke. Takut saya jadinya. Oke. Kalau memang boleh diminum, mungkin kita semua bawa drigen kali bawa. Buat ini ya, buat diminum. Ini kan ini Kayak air zam-zam begitu. ya. Kayak air zam-zam Bu? Iya, beningnya kayak air zam-zam. Beningnya kayak air zam-zam. Beningnya kayak air zam-zam? Zam-zam. Oke. Benar-benar bening, nggak ada. Nampak datang, Di bawah itu nggak ada sedikit pun yang ada kotoran atau sampah atau apa. Oke. Bening sekali. Bening sekali. Iya. Saya akan tunjukkan saudara, ini masih ada ya sejumlah warga yang kemudian melihat lokasi dari sinkhole ataupun lubang runtuhan tanah ataupun tanah amblas, dan di sini juga lagi-lagi ada himbauan yang kemudian dipasang oleh pemerintah Nagari Situjuah Batua. Salah satu yang menarik adalah tidak menyebarkan hoax atau tafsir mistis yang kemudian belakangan ramai ketika fenomena sinkhole ini mencuat ke permukaan. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga. Izin Bu, saya Dipo dari Kompas TV dengan Ibu siapa? Saya Bu Ningsih. Bu Ningsih dan Ibu? Resi. Bu Lesi. Bu, saya izin tanya, alasan Ibu datang
ke sinkhole ini untuk melihat atau seperti apa, Bu? Ya, saya ingin untuk melihat lebih dekat karena kan ini sudah viral ini. Ya. Jadi bagaimana fenomena alam yang terjadi di sini? Karena ingin kita untuk melihat secara dekat seperti apa, dan kita juga ingin untuk ketika ini terjadi, kira-kira dampaknya ke depan itu seperti apa. Kita ingin juga untuk mengetahui. Baru sekali ini saya ke sini. Oke, ada satu fenomena yang menarik juga, Bu, bahwa setelah sinkhole ini viral, kemudian juga ada air yang disebut berkhasiat, bahkan disebut keramat. Ibu ngambil airnya nggak, Bu? Enggak, saya nggak ngambil airnya. Alasannya mungkin, Bu? Ya kan sebenarnya kalau kita itu kan kalau kita agama Islam itu kan syirik sebenarnya itu ya. Saya sudah bersama dengan Ibu Wilda Revlita, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota. Bu Wilda, terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya. Bu, yang menjadi perhatian publik saat ini tidak hanya soal sinkhole-nya, tapi air yang kemudian muncul dari dalam lubang. Saya ingin tanyakan, apakah betul air yang kemudian belakangan juga pernah diambil oleh publik ini berkhasiat untuk menyembuhkan, bahkan disebut keramat? Kalau dari segi kesehatannya ya, dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 itu syarat air itu yang pertama airnya jernih, tidak berbau, tidak berwarna. Kemudian dari syarat fisik air aman untuk diminum. Artinya kalau secara fisik air yang muncul dari sinkhole ini aman? Itu airnya aman. Kemudian syarat kimianya air yang aman itu tidak memiliki pH ya. Tidak memiliki pH. Tidak memiliki pH. Nah, ternyata dari pemeriksaan air ini itu mengandung E. coli ya, E. coli 11. Kemudian total koliformnya 234, seharusnya 0. Seharusnya 0? Seharusnya 0. Dan itu tadi 234. Jadi itu barangkali mungkin kalau untuk masyarakat sudah dikatakan namanya masyarakat kita. Pas kejadian itu dijadikan ada ini yakinnya untuk berobat ini segala macam. Artinya untuk statement bahwa air ini dapat menyembuhkan penyakit itu salah. Salah. Nah, jadi kita merekomendasikan kalau mempergunakan air ini harus dimasak terlebih dahulu dengan suhu 100 derajat Celcius sampai mendidih 30 menit. Jadi tidak boleh langsung diambil airnya langsung diminum, ini jadi obat ini segala macam, ini akan berbahaya. Akan berbahaya, Bu ya? Ya, terutama untuk bakteri saluran pencernaan. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat di sekitar, terutama yang pengunjung pengunjung tidak ada niat untuk syirik, untuk melakukan pengobatan ini segala macam. Sejauh ini untuk perhitungan cepat kondisi air ini pH-nya di bawah 6,5, jadi untuk minum tuh masih dalam batas yang kurang bagus. Yang jadi masalah adalah kolinya tinggi, bakterinya tinggi. Jadi kepada masyarakat dimohon untuk air ini jangan langsung diminum. Kalau mau diminum bisa diproses dulu, bisa dimasak. Saudara, tadi saya memantau tidak hanya menarik perhatian warga, tapi ada satu sosok yang kemudian mengambil sampel tanah dan juga air, dan saya berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan Profesor Dian Fiantis. Prof Dian, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Mas. Bahwa tadi sangat menarik, Bu. Ibu terlihat mengambil sampel tanah dan juga air. Apa tujuannya, Prof? Apa yang kemudian ingin digali? Kita ingin melihat bagaimana karakteristik dari tanah yang di dalamnya ada air yang timbul ke dalam, tercipta sinkhole. Jadi kita akan coba mengkarakteristik tanahnya bagaimana. Kemudian yang tentang air, tentu saja kita ingin dapatkan bagaimana data dari air itu, sifat-sifat kimianya, dan juga yang sekarang ribut apakah ada bakteri atau tidaknya. Kemudian apakah ada unsur-unsur hara yang diperlukan untuk tanaman seperti kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor di dalam tanah. Kalau itu ada di air, otomatis air ini akan
akan jadi sangat bagus untuk pertanian. Sangat bagus untuk pertanian. Pertanian ya. Oke. Tapi kalau kita cerita tentang bakteri tentu tidak bagus bagi manusia. Oke. Tapi untuk pertanian bakteri itu bagus. Untuk pertanian bakteri itu bagus. Oke. Saya ingin tanyakan dulu, apakah kemudian fenomena sinkhole yang terjadi di area pertanian atau sawah warga ini merupakan suatu hal yang lumrah atau seperti apa? Kalau di Sumatera Barat ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali? Iya, tapi kalau di dunia itu sering terjadi. Sering terjadinya adalah di wilayah kars, wilayah batu kapur. Tapi di wilayah tanah vulkanis, ya di Indonesia atau di Sumatera Barat ini baru. Oke, baik. Boleh kita langsung coba Bu, Prof Dian ya? Kandungan apa yang kemudian bisa dideteksi? Ini kita hanya bisa mendeteksi pH saja. Oke, ini mendeteksi pH ya? pH saja. Dengan alat? Dengan alatnya kertas lakmus namanya. Kertas lakmus ya? Kertas lakmus Oke. yang akan pH-nya antara 0 sampai 14. Oke, boleh kita ya. langsung coba ya? Ini bedanya. Mas Dipo juga boleh Oke, coba. dan ini hasilnya akan langsung terlihat ya? Akan terlihat nanti kita warnanya? dengan warna. Oke, boleh. Oke, Siap. Kita siap. coba masukkan ya? 2, 3. Siap. Nah, itu kan sudah terlihat itu warnanya sudah Berubah ya? berubah Oh iya, ya, warna. makin nanti pekat ya? Ya, makin terang. Nah, dia kira-kira akan 7 ini. 7, karena kita lihat ini. Iya. Ya, dah. Sudah bisa kita lihat? Nah, kita Kita compare. cocokkan ya? Ya, ya nggak harus terlihat seperti itu. Oke. Nah, jadi itu akan ke 7 pH-nya. pH-nya 7? 7. Oke. Ya, cukup netral. Cukup netral Bu ya? Cukup netral ini pH-nya 7. Oke. Nah, ini kan Similar ya atau serupa mungkin dengan mirip, angka 7. 7. Oke. Ya, 7 itu dia. Oke. Memang 7 pH-nya. Dan ini netral, pengecekan cepat ya? pengecekan cepat. Nanti tentu saya harus bawa ke Harus dibawa ke laboratorium. Oke. Saya ingin minta tanggapan dari seorang akademisi, apa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan fenomena yang terjadi saat ini? Kalau ini untuk pertanian, kita pengairan ke pertanian bagus. Oke. Karena di sini pH-nya 7. Jadi tidak akan memasamkan tanah kita. Karena kan ada fenomena hujan asam, air asam. Dan itu kalau untuk pertanian jelek. Tapi kalau ini untuk digunakan pengairan untuk pemerintah bagus. Kalau untuk mistik itu bukan bidang saya. Ya, yang jelas kalau lihat dari sini pH 7 kemungkinan kadar kalsium magnesium dari air ini cukup tinggi. Tapi ya masyarakat jangan minum langsung. Kenapa tidak boleh minum langsung? Ini kan bakteri, mikroba ini banyak di sini. Nah, kemudian yang kita takutkan lagi, pertanian kita kan banyak menggunakan pupuk dan pestisida. Berarti itu akan ada residu dari pupuk, residu dari pestisida berupa logam-logam berat. Kalau itu termasuk ke sini, masyarakat meminum, itu kan konsekuensinya gimana? Jadi itu yang akan saya teliti di kampus, apakah ada residu pestisida di sini atau tidak. Kalau di tanahnya, saya yakin ada.